Perihal orang hutan diburu untuk kesenangan. Pemirsa, kita sudah tahu bahwa Indonesia ini sangat kaya raya dengan keanekaragaman hayatinya, khususnya untuk di satwa hewan. Sekarang saya ingin mengangkat perihal mengenai orang hutan, yang dimana di Indonesia ini orang hutan itu tersebar di 3 areal dapat dikatakan, yaitu orang hutan di Sumatera yang nama latinnya adalah Pongo abelii, orang hutan di Kalimantan di Borneo yang namanya adalah Pongo pygmaeus, maaf ya agak kacau nih bahasa Latinnya. Dan yang ketiga orang hutan Tapanuli, yaitu Pongo tapanuliensis. Ada sebab akibat kenapa Allah menaruh atau menciptakan orang hutan itu di Sumatera, di Kalimantan, dan di Tapanuli. Karena fungsi atau manfaat ya, daripada orang hutan itu untuk alam itu sangat luar biasa. Selain standarnya yang namanya kalau satwa, dia banyak menghasilkan kotoran, dan kotoran itu adalah dapat dikatakan menjadi pupuk untuk dapat menjadi tumbuhnya pohon-pohonan yang sangat diperlukan oleh satwa lainnya atau oleh alam sekitarnya. Dan secara tidak langsung itu dibutuhkan oleh manusia. Tapi yang paling menarik di sini adalah orang hutan itu sangat besar dan sangat berkontribusi yang sangat besar terhadap ketersediaan cahaya matahari di dalam hutan. Mengingat kalau kita masuk dalam hutan, begitu lebatnya pohon-pohonan, maka tanah di bawah itu sulit untuk ditembus oleh matahari. Dan itu memang terjadi di hutan kita di Kalimantan, di Sumatera. Disinilah peran daripada orang hutan. Di orang hutan itu bahasanya adalah bisa kayak membuka kanopi ya, tumbuh-tumbuhan itu, sehingga sinar matahari itu bisa masuk dan menyinari tanah atau tumbuhan yang membutuhkan sinar matahari. Dan tentunya orang hutan itu dibutuhkan untuk ekosistem alamnya, makanan, tumbuh-tumbuhan dan segala macam. Jadi yes, orang hutan itu tidak hanya tanda kutip kalau yang kita lihat kayak lebih senang mungkin bersantai di pohon, batang pohon segala macam. Tapi peranan orang hutan untuk alam itu sangat bermanfaat, yaitu tadi dia bisa menjadi atau membuka kanopi bagi tumbuhan atau bagi bahasa kasarnya hutan itu, sehingga matahari bisa masuk dan menyinari sampai ke tanah yang sangat membutuhkan sinar matahari untuk bisa tumbuh dan bisa sehat ya tumbuhan itu. Permasalahannya adalah kita tahu bahwa kepentingan orang hutan ini tadi buat alam sudah sangat jelas. Lagi-lagi tipikal daripada manusia bahwa
selalu mencari momentum atau mencari cara bagaimana mengkomersialisasikan daripada orangutan ini. Nah, untuk itulah pemerintah gerak cepat. Untuk orangutan di Sumatera, pemerintah bahkan sudah mengeluarkan undang-undang. Untuk apa? Untuk melindungi spesies daripada orangutan Sumatera. Itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Itu untuk yang di Sumatera. Dan di Tapanuli pun, pemerintah pun juga sudah menetapkan bahwa orangutan Tapanuli sebagai spesies yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK nomor P106 tahun 2018 yang dimana isinya adalah tentang penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Namun sayangnya orangutan yang di Kalimantan pemerintah belum mengeluarkan suatu peraturan menteri atau undang-undang. Bahkan untuk orangutan yang di Tapanuli selain tadi Permen LHK, diterbitkan juga yang namanya SK Menteri SK tahun nomor 308 LHK tahun 2019 tentang strategi dan rencana aksi konservasi orangutan Indonesia yang di Tapanuli ini tahun 2019 hingga tahun 2029 yang dimana pemerintah itu telah menerbitkan rencana aksi pelestarian orangutan Tapanuli sebagai target prioritas nasional. Jadi jelas sekali pemerintah itu sangat peduli terhadap sustainabilitas daripada orangutan Tapanuli tersebut. Nah, sayangnya orangutan Kalimantan belum mendapat pelindungan dari pemerintah baik dari segi undang-undang atau permen atau mungkin bisa masuk dalam program strategis nasional untuk bisa menjadi satwa yang dilindungi. Ya, informasi yang saya dapat bahwa orangutan Kalimantan saat ini jumlahnya 54.000 individu. Betul, kelihatan banyak kan? Tapi ingat, Kalimantan itu besar sekali. Dari mulai barat, tengah, selatan, timur, utara. Besar sekali. Jadi menurut saya 54.000 itu juga nggak banyak. Nah, ditambah lagi ada ancaman pemburuan. Perburuan yang dimana orangutan itu banyak diburu oleh manusia yang mereka membutuhkan orangutan itu untuk apa? Untuk dijual. Bahkan informasi daripada Ibu Menteri LHK, Ibu Siti Nurbaya, 1 ekor orangutan itu bisa seharga 30.000 US dollar. 1 ekor 30.000 US dollar. Dan juga untuk bagi manfaat orangutan ini, tengkoraknya itu bisa dijadikan kasarnya obat-obatan. Jadi orangutan ini satu bernilai tadi kurang lebih 30.000. Kedua, tengkoraknya bisa ada manfaat buat obat-obatan. Dan yang ketiga, bayi orangutan ini pun juga menjadi bahasa kasarnya kayak toys, kayak mainan untuk menjadi bahan yang dimana tuh orang senang memelihara pada saat orangutan masih bayi. Sehingga dari mulai sejak masih bayi sampai dewasa, dia orangutan dapat dikatakan punya nilai ekonomi. Sehingga perburuan orangutan, saya jamin kalau kondisi kayak begini dan tidak ada pelindungannya, pasti akan semakin meningkat. Dan saya nggak kaget kalau 5 tahun lagi atau mungkin 10 tahun lagi 54.000 yang sekarang ada mungkin akan turun drastis, bisa di bawah 10.000 di tahun nanti 2030 ini. Maka apabila orangutan itu sudah semakin berkurang di Indonesia, kanopi menjadi berkurang, maka sinar matahari
menjadi berkurang atau tidak bisa lagi masuk menyinarai tanah di hutan ini, maka dampak daripada tidak adanya orang hutan di hutan itu akan sangat terasa bagi hutan kita. Pemirsa, marilah kita jaga hewan orang hutan ini yang dimana nilai untuk alam sangat bermanfaat, nilai untuk alam sangat dibutuhkan. Tolong jangan ganggu ekosistem alam, jangan rusakkan keanekaragaman hayati alam ini. Terus kita jaga, terus kita lestarikan, dan kita sebisa mungkin kita kembang biakan orang hutan ini untuk bisa menjaga hutan kita tetap menjadi hutan yang lebat, tetap menjadi hutan yang sangat dibutuhkan untuk keanekaragaman hayati di seluruh Indonesia ini. Terima kasih, salam perihal.